Oke, nah, kita mulai ya pertemuan kita malam hari ini. Nah, hari ini kita lanjut, kita membahas kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Wah, nanti saya sebelum sebelum bagikan paparan, sebelum bagikan sharing, nanti saya mau kesaksian tentang bagaimana materi ini dibuat tuh sungguh mujizat yang luar biasa menurut saya. Nah, hari ini kita doa spontan. Biasanya kita doa ambil dari buku doa. Biasanya juga kita kadang menyanyikan lagu dari puji syukur ya, sudah pernah. Kalau kita kemarin minggu lalu kita berdoa melalui ayat-ayat kitab suci, dan juga. Nah, hari ini kita mau doa spontan. Nah, boleh Bapak Leo untuk memimpin doa spontan pada pertemuan kali ini. Monggo. Bisa, Le? Ini untuk apa? Pimpin doa spontan malam hari ini. Silakan, Le. Pimpin doa untuk Iya. malam hari ini. Sorry. Siap, siap. Uh, Teman-teman, barangkali nanti ada doa yang mau didoakan. Nanti saya persilakan untuk memberikan doa permohonan atau doa umat gitu ya. Bagi teman-teman yang mau berdoa secara pribadi. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan. Selamat malam Tuhan. Kami ucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Segala berkat-Mu lalu limpahkan kepada kami. Bahkan pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul, kami masih bisa bertemu dengan teman-teman kami. Dari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau telah mempercayakan kepada kami banyak hal dari karunia-Mu. Engkau memberi kami rezeki, Engkau memberi kami kehendak bebas untuk memutuskan banyak hal pada hari ini. Pada hari ini, pada malam hari ini Tuhan, kami akan mendalami kitab suci. Engkau selalu membuka hati dan pikiran kami pun bisa mendapatkan hal-hal yang sekiranya perlu, sekiranya menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas masalah-masalah yang Kau percayakan kepada kami, dan terutama Kau masih menanamkan niat dalam hati kami untuk selalu kembali kepadamu. Berkenanlah kami untuk memberikan doa-doa kami. Silakan teman-teman bagi yang mau memberikan doa pribadi. Tuhan, kami bersyukur juga untuk setiap kasih karunia-Mu ya Bapa, bahwa hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk mengupas apa yang ingin Kau sampaikan kepada diri kami secara pribadi melalui firman yang akan kami baca dan kami bahas malam hari ini. Kami sungguh minta roh hikmat pengertian
roh nasihat, roh pengenalan akan Allah, roh takut akan Allah, roh keperkasaan, dan roh kesalehan tercurah untuk kami pada malam hari ini, khususnya roh pengertian dan roh hikmat, agar kami bisa mengerti setiap firman kepada kami secara pribadi. Tuhan, jangan sampai kami hanya menjadi pendengar firman-Mu. Jangan sampai kami hanya menjadi orang yang mengerti firman-Mu, tapi jadikanlah kami pelaksana firman-Mu. Kami juga berdoa malam hari ini untuk Ibunda dari Mas Kris yang beberapa hari ke depan akan melaksanakan operasi. Kami minta Tuhan, karena firman-Mu berkata bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Maka kami minta dengan iman. Kami percaya, kami boleh minta ya Bapak, bahwa ibu dari Mas Kris boleh sembuh, bahkan tanpa melalui operasi. Kami minta agar kemuliaan-Mu nyata untuk keluarga Mas Kris, untuk ibu dari Mas Kris. Tapi terlebih dari apapun yang hamba-Mu ini minta, hamba-Mu minta, jadilah kehendak-Mu, dan datanglah kerajaan-Mu di atas bumi, seperti dalam surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami Tuhan, sekiranya Engkau memberi kami kesehatan, agar kami senantiasa bisa melayani Engkau, melayani umat-Mu. Kami bisa berkarya untuk memuliakan nama-Mu yang lebih besar. Kami mohon, bukanlah doa kami ya Tuhan. Doa kami ya Tuhan. Dan Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk istri hamba-Mu yang akan melahirkan dengan perkiraan seminggu ke depan ya Bapak. Mohon kenyataan berikan cuaca yang cerah, berkati dokter dan suster yang nanti menangani agar semuanya berjalan lancar tanpa kendala apapun ya Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, sekiranya masih banyak permohonan-permohonan dari kami. Namun demikian, Engkau senantiasa memberkati hati dan niat kami untuk selalu terarah kepadamu. Sebentar lagi kami akan mulai melaksanakan renungan ini. Engkau senantiasa membuka hati dan pikiran kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang sekarang selalu, sepanjang segala segala. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, terima kasih Leo. Selamat datang bagi teman-teman Bapak Ibu. Selamat datang sudah bergabung, selamat datang. Ada Saudara Kalista, ada Amel, Pak Anton, Mas Kris, Christine, Mbak Ella dan keluarga, ada Felis, ada Freddy, ada Kak Efran, ada Jos, Leo tadi sudah memimpin doa, terima kasih. Ada C. Eva, ada Kak Lili, ada Bu Neti, ada Maya, ada Pak Pujo, ada Mas Tito, ada Willy, dan ada Bu Eka. Ya, selamat datang. Nah, malam hari ini kita akan lanjut bahas tentang Kejadian 15. Sebelum itu seperti biasa, kita mau baca dulu Katekismus Gereja Katolik, sekarang artikel nomor 12. Katekismus ini diperuntukkan terutama bagi mereka yang bertanggung jawab mengenai katekese pada tempat pertama untuk para uskup sebagai guru iman dan gembala gereja. Katekismus ini diberikan kepada mereka sebagai bantuan kerja dalam tugas mengajar umat Allah. Selain bagi para uskup, katekismus ini juga dimaksudkan bagi pengarang katekismus, para imam dan katekis. Tetapi diharapkan agar juga merupakan bacaan berguna bagi semua warga Kristen yang lain. Ya, ini Katekismus Gereja Katolik nomor 12. Ketika di dalam katekismus dituliskan kata Kristen, itu sebenarnya mengacu kepada Kristen yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, alias Gereja Katolik. Ya, kalau kita baca Katekismus Gereja Katolik, gereja itu ini kita lebih sering pakai kata Kristen daripada pakai kata Katolik. Dan kata Kristen sini dimaksud adalah Kristen yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, alias lebih terkenal dengan istilah Katolik, gitu ya, Kristen Katolik. Nah, itu katekismus. Ya, jadi bacaan yang berguna ini
bagi kita warga Kristen. Dan saya cukup berapa kali juga sering mengutip ya dari Katekismus Gereja Katolik ini. Nah, yuk mari kita baca. Ini kita firman Tuhan hari ini dari Kejadian 15 ayat 1-21. Seperti biasa ya, saya bacakannya ganjil dan saya minta tolong untuk Bapak Ibu dan teman-teman untuk membacakan yang ayat yang angka genap. Kejadian 15 ayat 1-21, perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memberitakan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnya semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tapi dipotong 2. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi Tetapi kepada engkau nenek akan- moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, Orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Syukur Allah. pada Maaf ya, ini ternyata ada yang pertama terskip ayat 11 dan ini terjadi pengulangan di sini. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Ya, tapi untuk lengkapnya kita baca di kitab kita masing-masing ya. Itu Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Nah, seperti yang luar biasa, kira-kira ada bagian mana yang menarik menurut kita? Ya mungkin kita mau kasih sharing, mau kasih kesaksian, atau mau bertanya juga boleh. Monggo silahkan. Nah, mungkin sembari menunggu teman-teman sharing ya, sedikit review tentang minggu lalu kita bahas hal yang luar biasa, bagaimana Abram mengalahkan raja-raja di timur, 4 raja di timur ya, dikalahkan oleh Abram, dan Abram bertemu dengan Melkisedek, Raja Salem. Ya, dan menurut saya pribadi, yang paling menarik adalah ketika membahas tentang Melkisedek. Ternyata Melkisedek inilah keimamatan Mesias itu didapatkan dari Melkisedek. Jadi Mesias Kristus yang adalah Yesus, dia Mesias dalam pikiran orang Yahudi itu menjabat 3 jabatan ya. Minggu lalu kita sudah bahas. Jabatan raja, jabatan nabi, dan jabatan imam. Nah, dan Yesus memenuhi ketiga jabatan itu. Jabatan raja karena dia adalah keturunan Daud. Jabatan nabi karena dia adalah keturunan Yakub atau keturunan Israel, dan jabatan imam itu ternyata bukan karena dia keturunan Harun, tapi jabatan imam dicapai Yesus karena keimamatan menurut Melkisedek, sesuai dengan nubuatan yang diceritakan dalam Mazmur Daud. Ya, kita sudah baca dasarnya ya, keimamatan menurut Melkisedek berdasarkan kitab Mazmur. Nah, itu menjabat 3 jabatan sah itu. Nah, itu luar biasa. Dan ternyata keimamatan Melkisedek itu bukan mempersembahkan kambing domba, tapi dengan memberikan roti dan anggur. Wah, itu menarik. Ya. Dan kenapa tadi saya bilang pertemuan minggu ini luar biasa, gitu ya? Karena ini saya sedikit kesaksian ya tentang bagaimana materi minggu ini saya susun. Karena begini, saya makin percaya Tuhan itu sungguh mengasihi teman-teman dan Bapak Ibu gitu ya. Karena biasanya saya kalau menyusun materi jazz gitu ya, paparan jazz itu biasanya saya bisa menghabiskan minimal 3 hari. Dan seharinya itu minimal bisa 5 jam. Itu saya habiskan untuk menyiapkan materi. Jadi minimal itu 15 menit saya untuk menyiapkan materi yang saya sampaikan kira-kira dalam waktu 1 jam kepada teman-teman dan Bapak Ibu. Ya, tapi saya mempersiapkan itu kira-kira kalau di total lebih dari 15 menit. Itu biasanya itu begitu. Nah, tapi minggu ini kegiatan saya sangat padat gitu ya. Kegiatan saya sangat padat. Kemarin Selasa saya ke Jakarta dan baru tadi jam 5 itu saya baru sampai rumah gitu ya. Dan yang jadi masalah adalah waktunya sangat kurang buat saya untuk mempersiapkan jazz sebenarnya. Gitu ya, dengan keterbatasan waktu yang luar biasa, kalau saya hitung-hitung bagaimana saya mempersiapkan jazz hari ini tuh persiapan saya nggak lebih dari 5 jam. Yang biasanya lebih dari 15 jam, ini persiapan saya nggak lebih dari 5 jam untuk mempersiapkan jazz hari ini. Gitu. Maka awalnya saya ketar-ketir sebenarnya. Tapi ternyata Tuhan sangat mengasihi teman-teman Bapak Ibu ya. Tuhan kasih hikmat secepat kilat dan sedalam samudra ke saya dalam waktu tidak lebih dari 5 jam. Nah, itu luar biasa.
Itu luar biasa. Itu luar biasa menurut saya. Jadi saya cukup kagum juga bagaimana hikmat yang Tuhan kasih ke saya untuk jazz malam hari ini. Dan ini bentuk kasih Tuhan khususnya ke teman-teman Bapak Ibu. Gitu ya. Tuhan melakukan percepatan karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Gitu. Itu luar biasa. Monggo teman-teman dan Bapak Ibu, ada yang mau sharing, mau membagikan kesaksian atau mau bertanya mungkin tentang kejadian 15 ini. Monggo. Mungkin yang nanti katanya jam 8 ada doa, yang ikut pilar doa nanti jam 8 untuk acara MKMP itu mungkin ada yang mau sharing duluan. Monggo silahkan. Atau yang lain dulu. Leo biasanya kalau sudah sepi-sepi gini Leo. Silakan Ya, Leo, ikat aja. Selamat malam Kak Bertus dan teman-teman juga. Sekilas membaca ini tuh ada 3 hal yang mau saya bagikan. Ada 3 ayat yang bagi saya menarik juga. Yang pertama, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Jadi dalam ketakutan, bahkan Abram yang sudah mengalahkan 4 raja pun rasanya dia mengalami ketakutan. Nah, kenapa sih dia mengalami ketakutan? Nah, itu saya juga nggak tahu. Tapi kata-kata Tuhan bahwa janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Itulah bagi saya itu imannya, Kak Bertus ya. Kalau di buku-buku agama atau apa gitu ya, iman itu adalah jawaban atas wahyu Allah. Jadi Allah masih wahyu, kita menjawab dengan iman, kita dibalikan dengan iman. Nah, tapi refleksi saya dan komunitas, ada suatu komunitas, bahwa iman itu nyatanya adalah keberanian untuk masuk dalam kegelapan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kegelapan itu? Itu adalah ketidakpastian. Jadi hal-hal yang saya rasa tidak mungkin terjadi dalam hidup, tapi saya berani ambil. Saya sebagai seorang sebagai seorang manusia harus memutuskan ini itu dengan cepat untuk kehidupan saya dan beberapa teman, beberapa orang. Keberanian itulah yang tidak lain tidak bukan itu adalah iman. Saya punya sebuah cerita dari Anthony de Mello, ini Yesuit. Saya pernah bagikan juga di sesi hari Kamis 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Mengenai apa sih itu artinya kegelapan itu ya. Keberanian untuk masuk dalam kegelapan. Iman bagi saya adalah ketika bagaimana sih kita itu mau bertanya tentang hati kita sendiri. Anthony de Mello tuh pernah bertanya begini, kalau saya ingin bersembunyi, di manakah tempat persembunyian yang paling aman? Gitu ya. Apakah di samudra yang paling dalam, di gunung yang tinggi, di bulan, ataukah di antara bintang-bintang? Dan jawaban Anthony de Mello adalah bersembunyilah dalam hati manusia, sebab itulah tempat terakhir yang mereka lihat. Barangkali saya pun juga pernah mengalami yang namanya dalam doa saya tidak jujur dalam mengatakan saya ingin itu, saya ingin ini. Saya merasa berdosa atas hal itu, atas hal ini juga. Nah, nampaknya dalam bacaan pada malam hari ini, iman itu juga terkait tentang ketaatan dan kesetiaan, gitu ya.
Jadi iman itu perlu yang namanya ketaatan dan kesetiaan, sehingga membentuk pribadi yang militan. Nah, kalau aku merasa dikaitkan dengan konteks saat ini, entah itu kehidupan politik atau entah itu kaum muda gereja, berapa orang sih yang kita itu militan terhadap iman, kita militan terhadap semboyan dari altar ke pasar, 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadi gerakan dari sebagai wujud dari ASG ini, dari altar ke pasar, seberapa berani sih kita militan? Jadi yang pertama adalah soal iman, ini memerlukan ketaatan dan kesetiaan, dan iman itu sendiri adalah keberanian untuk masuk dalam kegelapan. Nah, kemudian yang kedua, di ayat ke-6 itu dibilang, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bahkan Abraham yang sudah ditolong Tuhan itu barangkali dia mengalami krisis iman gitu ya, ketidakpercayaan terlebih dahulu. Nah, tapi yang ingin saya sharingkan dari ayat ini adalah soal kebenaran. Kalau kita ngomong soal filsafat dan lain sebagainya, teori kebenaran itu banyak sekali. Ada yang bilang kebenaran itu tidak tunggal, kebenaran itu relatif menurut siapa yang ngomong. Kebenaran itu yang kita lihat, kebenaran itu kalau menurut Plato sesuai dengan ide, bahkan kalau kita nggak lihat bendanya, tapi kalau kita meyakini itu ada, itu benar, gitu kan. Nah, ini pun sebenarnya saya lebih mengajak ke refleksi bagi kita semua, apa sih yang dimaksud dengan kebenaran? Sudahkah kita hidup dalam kebenaran, atau kita masih hidup dalam keyakinan yang kita nggak tahu benar atau salah, tapi ketika itu terus-menerus kita yakini, itu akan menjadi sebuah kebenaran dengan sendirinya. Jadi kebohongan yang terus-menerus diulang dan terus diyakini itu akan sebagai sebuah kebenaran. Contoh yang paling sederhana, bahkan teman-teman tahu bahwa ini salah, adalah begini. Orang yang mengalami luka batin barangkali akan membentuk suatu persepsi bahwa setiap orang itu kejam, setiap orang itu penuh tipu muslihat, setiap orang itu oportunis. Dan ketika dia melihat dalam banyak contoh dalam kehidupan sehari-harinya bahwa orang itu oportunis, dia akan membuat suatu persepsi, dan itu kebenaran bahwa setiap orang itu oportunis. Barangkali memang kebenaran ataupun kebohongan ini susah untuk dibicarakan lebih lanjut. Makanya ini adalah refleksi gitu ya, bagi kita semua. Tapi saya meyakini itu begini, saat ini yang terjadi, kebenaran tuh bagi saya seperti selembar cermin milik Tuhan. Ketika bumi dan segala isinya diciptakan, kaca itu turun ke bumi, jatuh berkeping-keping. Dan setiap manusia itu mengambil kepingan itu dan ngomong, saya sudah punya kebenaran. Jadi orang yang dianggap benar itu tergantung siapa yang punya kepingan kaca lebih besar. Kalau saya lebih besar daripada Kak Bertus, saya bilang saya lebih benar daripada Kak Bertus, gitu kan. Dan itu yang terjadi saat ini. Kita nggak pernah mencapai kebenaran yang absolut, tapi mestinya kita terus bertanya, seperti Abraham ini, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Mungkin ini beda konteks ya, tapi dalam hal mencari kebenaran ini, bagaimana sih saya tahu bahwa saya tahu gitu. Jadi selalu melakukan otokritik terhadap segala yang akan kita lakukan. Kemudian untuk yang ketiga, di ayat ke-13, firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka dan mereka akan diperbudak. Mungkin ini akan meramalkan soal perbudakan Mesir atau dan sebagainya itu ya. Tapi ayat yang saya ingat adalah kita ini kan juga keturunan Abraham. Maksudnya di luar teks kitab suci ini, kita pun sebenarnya juga diutus. Saya teringat ayat di Matius 10 ayat 16. Bunyinya itu, saya mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Daripada aku ngarang, buka dulu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini adalah ayat favorit saya, bahwa kita semua ini juga, kita ini domba, tapi diutus ke tengah-tengah serigala.
kita mesti punya keberanian. Nah, inilah yang namanya iman tadi, keberanian untuk masuk dalam kegelapan. Saya masih berumur 23 tahun. Apa sih yang mau saya banggakan? Gini, pada orang seusia saya, berapa banyak sih mereka yang berani berdialog dengan agama lain, bahkan mereka yang memilih untuk ya concernnya pasti akan berbeda-beda. Tetapi ukuran iman, ukuran kita benar-benar 100% Katolik dan 100% Indonesia itu justru muncul dari dialog. Apa yang akan menjadi concern kita, apa yang menjadi concern mereka, bisa nggak sih kita mengambil sebuah jalan tengah? Yaitu kan ASG. Ya inilah yang menjadi kekuatan saya sampai saat ini untuk terus berada dalam lingkungan yang saya bangun. Saya mesti cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Barangkali kecerdikan orang itu diukurnya beda-beda. Bisa jadi ada orang yang lebih cerdik daripada saya. Tapi seandainya saya tidak cerdik, setidaknya saya tulus. Saya kira itu. Thank you. Terima kasih, Le. Luar biasa. Bukan impromptu ya nih ya? Ini bukan. Ya tadi salah satu poin yang menarik kita lihat adalah tentang mencari kebenaran ya, atau menarik, dan seberapa berani kita untuk menjalani setiap semboyan-semboyan yang ada, seperti dari altar ke pasar, 100% Katolik, 100% Indonesia. Wah, itu tidak mudah. Saya pun mengakui untuk diri saya pun tidak mudah. Tapi tetap harus dicoba dan berjuang. Terus istilahnya itu melakukan penetrasi gitu ya. Terus coba sampai akhirnya kita berhasil dan terbiasa. Wah, luar biasa. Terima kasih, Le.